makin tua kita, makin dilupakan oleh anak-anak. Dan itu biasa. Makanya perlakukanlah orang tuamu sekarang sebagaimana engkau ingin anak-anakmu nanti memperlakukanmu. Kalau engkau hari-hari ini sedang melupakan orang tuamu dengan alasan sibuk, punya rumah tangga, kerja, duit, karir, jangan persalahkan Allah ketika anakmu nanti membalasnya seperti demikian. Makanya kalau hari ini masih punya orang tua, luangkan waktu. Luangkan waktu walaupun hanya sekedar mengunjungi, menelepon. Orang tua itu nggak pernah akan nuntut perhatian anaknya. Dan walaupun anaknya tidak memperhatikan, orang tua itu tetap akan mendoakan. Walaupun kita cuek sama orang tua, walaupun kita mengabaikan mereka, mereka senantiasa berdoa untuk kita. Jadi ingat apa yang ingin kita. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh anak kita, oleh anak mantu kita, perlakukanlah orang tua kita dan orang tua menantu kita dengan baik pula. Dan semua itu hukumnya ada di Al-Quran yang sering kita abaikan maknanya. Banyak orang membaca Al-Quran tapi nggak membacanya dengan hati. Banyak orang sholat tapi tidak menemukan Allah di dalam sholatnya. Banyak orang zikir tapi tidak mengingat kebesaran Allah dalam zikirnya. Dan hari-hari ini yang kita perlukan bukan orang yang sekedar berdoa, bukan orang yang sekedar ngaji, bukan orang yang sekedar zikir, tetapi bagaimana di dalam zikirnya, ngajinya, sholatnya, doanya, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenalilah Allah dengan Al-Quranmu. Masya Allah. Saya nggak punya kata-kata yang lebih dan sangat sulit menjelaskan bagaimana ketika Allah taruh Al-Quran di dalam hatiku dan Al-Qurannya hidup. Al-Qurannya membuat saya mengingat Allah di setiap helaan nafas. Jadinya kita takut berbuat dosa karena kita mengatakan Malik Yaum, dan kita pun gemar berbuat kebaikan karena kita tahu bahwa famay ya'mal misqala dzarratin famay ya'mal. Makanya hari-hari ini ibu-ibu, Al-Quran jadikanlah petunjuk hidupmu, jadikanlah kompasmu, jadikanlah mapmu. Sekarang bagaimana agar supaya Al-Quran jadi petunjuk dalam hidup kita? Bersihkan hatinya dulu supaya Al-Qurannya masuk. Karena Al-Quran namanya ayat-ayat suci, hanya akan mau di tempat yang suci juga. Kalau hatinya julid, iri, benci, dengki, ngerasa diperlakukan gak adil, ngebanding-bandingin, dendaman sama orang,
Susah masuknya. Ibu-ibu, jangan tanya tips ke Angelina Sondak gimana bisa menghafal Al-Quran. 4 tahun saya bolak-balik hafal Al-Quran gak nyangkut-nyangkut. Karena apa? Karena saya masih dendam sama orang yang buat saya masuk penjara. Saya gak terima orang tua saya, anak saya diperlakukan seperti itu. Jadi ngelihat Keanu ngerengek, nggak mau pulang dari lapas, makin benci hati saya. Benci ibu-ibu, bener. Lihat ayah saya yang dari masih kuat sampai yang harus diseret kakinya, makin benci. Tapi ternyata membenci orang itu tidak membawa manfaat apa-apa. Ternyata dendam sama orang nggak membawa manfaat apa-apa. Karena sesungguhnya membalas dendam yang terbaik itu adalah dengan membuat dirimu menjadi lebih baik. Makanya hari ini kalau ibu lagi berjuang untuk hafalan Al-Quran, dimulailah dengan memperjuangkan hatimu untuk bersih. Kadang-kadang anak mantu bikin kesel hati, betul? Namanya anak yang kita sayang-sayangin, kita gedein, pakai kasih sayang, kita manja-manja, tiba-tiba diperlakukan anak mantu kita secara pasti ibu-ibu tuh suka, waduh, ini anak nih yang dari lahir saya sayang-sayang, tiba-tiba menikah diperlakukan oleh istri atau suaminya begitu, ada rasa sakit hati. Tapi maafkan. Maafkan. Karena Allah akan menyediakan hadiah yang luar biasa setelah engkau memaafkan. Lillah saya katakan ini ibu-ibu, lillah. 4 tahun saya membenci, 4 tahun saya dendam, 4 tahun saya tidak terima, 4 tahun saya masih bertanya-tanya di mana keadilan ini. Dan ternyata di dunia ini memang semuanya gak adil ibu-ibu. Gak usah berharap. Makanya sekarang kita fokus kepada membersihkan hati kita, memperbaiki diri. Itu aja. Baru Al-Quran akan nyangkut.